Shalom Oma dan Opa. Saya percaya, kami di sini semua percaya Tuhan selalu melindungi Oma dan Opa. Tuhan juga yang campur tangan atas kehidupan Oma dan Opa. Yuk sama-sama kita satu hati, kita mau berdoa. Kita diciptakan untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, dalam tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, karena Engkau yang terlebih baik bagi kami ya Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Yesus, murnikan hati kami, sucikan hati kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan tahta-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sambut namanya Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan dalam hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama kita angkat tangan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Sama-sama kita sembah Tuhan, kita puji muliakan nama Tuhan. Ya Rabo, ya Ramo, haleluya. Syaralaba ya ralaba ya ralaba shidere. Ini setiap kami Tuhan, Kau ciptakan sempurna, Kau ciptakan baik adanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Ya Ralaba syaralaba ya ralaba ya ralaba. Ya Ralaba ya Ramo. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Yesus, ku sembah Kau. Yes Lord. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari Oma dan Opa nyatakan lebih lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan setiap kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari Oma dan Opa, dalam 1 menit ini kita mau nyatakan isi hati kita buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan di menara doa ini. Biarlah Tuhan mendengar setiap apa yang didoakan oleh Oma dan Opa. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar atas setiap kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Syaralaba ya ralaba ya ralaba. Mari Oma dan Opa sama-sama kita berdoa. Kita berdoa untuk Tuhan, fokus untuk Tuhan. Syaralaba ya ralaba ya ralaba. Ini Moshe ya ranarmu. Oh ya ranarlaba. Kuria ralaba ya narmu. Haleluya. Ina Moshe. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sama-sama nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, yes Lord, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Hanya Kau yang berkuasa ya Tuhan. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yesus Raja. Kau berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Sama-sama menyanyikan, ku nyanyi Hosana, Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak untuk disembah, layak disembah. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita ada, sama-sama kita mau satukan hati untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sama-sama kita mau berdoa lewat pujian. Mari sama-sama Oma dan Opa, kita tepuk tangan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh-Mu buat setiap kita untuk menyatakan nubuatan, untuk sama-sama kita mau memberitakan Injil Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit Tuhan, iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sorakan, sama-sama kita mau katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu.
curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri. Amin Tuhan. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari Oma dan Opa katakan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus sama-sama kita berseru bagi Tuhan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Baik Oma Opa, mari sama-sama hari ini kita akan menyiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biar lewat firman Tuhan hari ini, setiap kita boleh lebih lagi berdoa. Tidak hanya bagi keluarga, bagi kota dan bagi bangsa, tapi kita boleh berdoa supaya hari-hari ini bangsa ini dilawat Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biar setiap kami Tuhan hari-hari ini Tuhan lebih lagi Tuhan berdoa di hadapan, bersyafaat di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami terlalu percaya bahwa hari-hari ini Tuhan, keluarga kami, kota dan bangsa ini Tuhan, butuh Tuhan setiap doa-doa yang dinaikkan Tuhan dari setiap kehidupan kami. Ajar setiap kami hari ini Tuhan untuk terus berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi siang hari ini, Oma Opa dimanapun saat ini mereka sedang berada, Tuhan Engkau melawat setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Oma Opa kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah
ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Amin Tuhan, amin. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku. Amin Tuhan, amin. Rumah doamu, katakan agar seluruh keluargaku, agar seluruh keluargaku datang menyembahmu Tuhan, datang menyembahmu. Amin, amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar seluruh keluargaku, agar seluruh keluargaku datang menyembahmu. Mari Oma Opa pagi siang hari ini angkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari mulai berdoa bagi keluarga kita pagi siang hari ini. Mari mulai berdoa bagi anggota keluarga kita pagi siang hari ini Oma Opa. Mari terus bawa doa-doa kita di hadapan Tuhan hari-hari ini Oma Opa, supaya setiap mereka hari-hari ini yang terhilang diselamatkan Tuhan, supaya hari-hari ini mereka yang sedang sakit disembuhkan Tuhan. Mari Oma Opa angkat suaramu di hadapan Tuhan Oma Opa, mulai berdoa bagi generasi-generasimu Oma Opa, bagi generasi-generasi anak-anak muda hari-hari ini. Mari berdoa Oma Opa, dimanapun Oma Opa berada saat ini. Mari berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan. Terus sembah Dia, terus berdoa. Biar hari-hari ini dari setiap rumah demi rumah Tuhan, ada syafaat doa yang dinaikkan di hadapan-Mu Abah. Berdiri bagi keluarga mereka masing-masing, berdiri bagi kota ini Tuhan, bersyafaat bagi bangsa ini Abah. Kami perlu Tuhan, bangsa ini perlu doa-doa lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Mari Oma Opa sambil angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, jadikan aku
bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Amin, amin. Ini doa kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Sungguh Allah itu baik, Tuhan Yesus baik. Kita bisa bertemu kembali dalam ibadah yang luar biasa. Dan saya percaya semua dalam keadaan baik. Walaupun kita tidak dapat bertemu muka dengan muka, tidak dapat bertemu secara langsung, hanya bisa melalui media, melalui layar kaca. Tetapi percayalah, kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan yang kita sembah, kuasanya tidak berubah apapun caranya yang Tuhan izinkan terjadi. Kuasa Tuhan bekerja di antara kita tetap dengan dahsyatnya. Haleluya, haleluya. Oke, dengan anugerah Tuhan kita akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, meneguhkan kita, menguatkan dan memberkati. Sebelumnya yuk mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami patut mengucap syukur atas hadirat-Mu, atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau tinggal di dalam kami, dan Engkau memberkati firman-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati firman-Mu saat ini yang akan hamba-Mu sampaikan. Kiranya itu sungguh datang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, semua diberkati Tuhan. Firman Tuhan bekerja di saat disampaikan. Haleluya. Sehingga kami yang sakit, saat mendengar firman Tuhan, ada kuasa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dibebaskan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara. Benar sekali, di masa pandemi ini kita tidak bisa datang ke gereja, kita tidak dapat bisa bertemu satu sama lain. Tetapi percayalah, saat ini kita tidak ke gereja, tetapi Tuhan yang datang ke tempat kita. Haleluya. Tuhan yang mengunjungi kita, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, sama seperti saat Dia hadir di tengah-tengah ibadah di gereja. Dan saudara tahu, dalam Efesus 2 ayat 22 dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi walaupun kita tidak ada di dalam gedung, di dalam satu gedung gereja, tetapi Tuhan katakan di dalam kita dibangun satu tempat menjadi tempat kediaman Allah. Artinya tempat kediaman Allah adalah gereja. Gereja Tuhan yang kudus dibangun di dalam kita. Artinya kita adalah dengan anugerah Tuhan menjadi gereja yang kudus ya, dan yang berkenan pastinya kepada Bapa ya. Memang kita tahu saat ini
Dengan seizin Tuhan, kita ada di rumah kita masing-masing. Sekali lagi saya mau sampaikan, tetapi Tuhan mengunjungi kita satu persatu di rumah kita masing-masing. Sehingga ini, tubuh ini yang dikatakan dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Dia masuk di dalam hati kita dan diam di dalam hati kita. Dan kita, tubuh ini menjadi gereja Tuhan, tempat tinggal Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus bertanya kepada jemaat di Korintus, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tubuhmu adalah bait Allah. Tidak tahukah? Artinya Rasul Paulus bertanya, apa kau tidak tahu? Rasul Paulus mengingatkan, atau Rasul Paulus memberitahu. Bahkan Rasul Paulus mungkin bertanya, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bait artinya rumah, rumah artinya bangunan, bangunan artinya tempat tinggal. Jadi tempat tinggal di mana Allah ada di dalamnya, dan itu dibangun di dalam tubuh kita. Haleluya, haleluya. Ya, Rasul Paulus bertanya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi hari ini mungkin kita orang percaya, sebelumnya kita tidak menyadari, atau kita tidak ingat, kita lupa, kita bahkan mungkin kita tidak tahu bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Atau mungkin ada orang percaya yang ragu, oh mosok sih tubuh ini bait Allah. Mungkin ada yang menolak, nggak mau gitu ya. Tetapi tidak di tempat ini ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti semua adalah orang-orang yang mau dan mengerti dan percaya dan menerima Yesus yang adalah Roh Allah, yang adalah Roh yang mau diam di dalam kita, dan kita menjadi bait Allah. Lanjut ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 17, firman Tuhan, demikianlah firman-Nya, jika ada orang yang ingin membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah ini adalah kudus. Bait Allah itu ialah kamu. Ya, jadi kalau ada orang, ada musuh, ada yang tidak senang, yang ingin membinasakan tubuh ini, membinasakan bait Allah ini, Tuhan katakan, maka Allah akan membinasakan dia. Artinya, bait Allah ini dijagai, bait Allah ini dilindungi, bait Allah ini dikasihi, dan bait Allah ini yang memang adalah ciptaan Tuhan, yang memang adalah dari tidak ada menjadi ada. Itu semua karena Tuhan, itu dikasihi Tuhan, dijagai Tuhan, dibela ya, sehingga Tuhan membinasakan bila ada orang yang mau membinasakan bait Allah ini. Mengapa? Karena Allah yang perkasa itu sayang kepada baitnya. Allah yang baik itu, yang maha pengampun itu, yang maha pengasih itu, mengasihi baitnya. Dan yang ketiga, karena bait suci ini, bait Allah ini adalah suci, hendaknya kudus adanya ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kalau Tuhan saja menjagai bait Allah ini, melindungi, bahkan kalau ada yang mau menyerang dia jaga, bahkan Tuhan balas kepada orang yang mau menyerang. Kalau Tuhan aja begitu, masa kita sendiri tidak mau menjaga tubuh ini? Masa kita sendiri tidak mau melindungi tubuh ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kok kita bisa melindungi tubuh kita? Kita bisa lakukan bagian kita, yaitu apa? Hidup benar, berkarakter benar,
berkelakuan benar, makan minum benar, ya. Jangan sembarangan, jangan merokok misalnya, jangan minum minuman keras. Banyak ketika dikatakan kepada orang yang merokok, kita katakan jangan merokok, mereka bertanya mana ayatnya. Nah, kalau boleh dikasih tahu, ini ayatnya bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Masakah kita cemarkan dengan asap rokok, begitu ya? Sederhana sekali prinsipnya. Nah, karena kita tahu juga di dalam 1 Korintus 6, 19 ayat 20, tidak tahukah kamu, nah Tuhan kembali kasih tahu ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ingat saudara, tubuh ini bukan milik kita semata-mata, bukan sekedar punyanya kita, tetapi ini adalah juga punyanya Tuhan. Ini adalah rumahnya Tuhan, ini adalah baitnya Tuhan. Dikatakan hendaknya kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah, ya. Bahkan dikatakan persembahkanlah, muliakanlah dengan tubuhmu Allah yang kau sembah. Haleluya, haleluya. Di dalam Kolose 2 ayat 5 juga berkata, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu. Artinya Tuhan bersuka cita, Tuhan bergembira di saat Dia melihat dari dalam hidup kita ada kehidupan yang tertib, perkataan yang tertib, karakter yang tertib, tidak melanggar peraturan, menjalankan segala ketetapan-ketetapan yang Allah perintahkan, ya, tidak menodai dan tidak melakukan dosa, tetapi tertib. Ya, selain itu di dalam Roma 12 ayat 1 Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, aku menasehati kamu demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ada satu lagu pujian lama di mana dikatakan, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan hidupku, jiwa, dan ragaku. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, 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 amin. Kita tidak punya apa-apa yang dapat kita persembahkan untuk Tuhan. Kita tidak punya cukup harta. Kita tidak punya cukup apapun untuk kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Apa itu persembahan yang hidup?
Di saat kita bersorak-sorai, menaikkan pujian, mengangkat tangan dengan kudus, dengan tulus, bersorak-sorai, bertepuk tangan, itu kita sedang memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Di saat kita bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan, itu kita sedang mempersembahkan tubuh ini. Di saat kita pergi memberitakan Injil kepada banyak orang, memenangkan banyak jiwa, itu kita sedang mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Ya, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus. Percuma saudara, kalau kita melakukan semua pekerjaan Tuhan, tetapi tidak di dalam kekudusan, tidak di dalam roh, tetapi hanya untuk kesenangan sendiri. Saya melakukan pekerjaan Tuhan ini karena saya senang. Saya memuji menyembah Tuhan karena saya senang. Kita lupa, kita memuji menyembah Tuhan, mengangkat Tuhan supaya Tuhan senang. Di saat Tuhan disenangkan, maka hati kita pun jadi senang. Haleluya, jangan terbalik saudara. Ya, kita memuji menyembah Tuhan supaya gua gembira. No. Kita memuji menyembah Tuhan di dalam roh, ya, dan kebenaran, artinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mempersembahkan tubuh dengan bebas mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Hati-hati ya, kita mempersembahkan tubuh kita tapi tidak berkenan kepada Tuhan, menjadi kesia-siaan. Matius 7 ayat 22 dikatakan, ketika seseorang sudah melayani Tuhan, menumpangkan tangan atas yang sakit, sudah melakukan banyak hal yang ajaib, yang mujizat demi mujizat, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan, dan dikatakan Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak mengenal itu semua, bahkan Tuhan mengusir hamba itu ya, karena melakukan pekerjaan Tuhan dan Tuhan tidak berkenan. Marilah kalau setiap kali kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita beribadah, kita memuji menyembah Tuhan, jangan lupa kita rindu apa yang kita lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Tuhan senang, Tuhan setuju, Tuhan oke apa yang kita lakukan. Haleluya, amin, amin saudara. Nah, setiap keluarga Kristen harusnya dan haruslah menjadi tempat kediaman Allah. Ya, menjadi ke tempat kediaman Allah. Undanglah dia dalam segala perkara, libatkan dia dalam segala pergumulan, izinkan dia yang bekerja dalam segala persoalan. Tanya Tuhan Yesus, tanya Tuhan Yesus, tanya Roh Kudus, dia akan memberitahukan, karena dia pernah berfirman, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan memberitahu. Itu saudara, memberitahu hal-hal yang besar. Wow, hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak terpahami, itu Tuhan akan kasih tahu. Jadi libatkan Tuhan, Dia yang sudah ada di dalam kita ini. Saudara, jangan engkau mendukakan Roh Kudus ya, dengan mengabaikan keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, pertama, kita memang tidak ke gereja, tetapi ini adalah gereja. Tubuh ini adalah tempat kediaman Allah. Tubuh ini adalah bait Allah ya, di 1 Korintus 3 ayat 16. Yang kedua, Rasul Paulus ingatkan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan yang ketiga, 1 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, Allah membela bila ada yang ingin membinasakan bait Allah ini, maka Tuhan akan membinasakan ketika jadi yang ketiga. Tuhan membela, menjagai, melindungi bait Allah ini, di mana tempat kediamannya, di mana
yang telah Dia ciptakan, Dia jagai, Dia lindungi. Yang keempat, dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, di saat memuji, menyembah, mengangkat tangan, semua biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingat, tubuhmu bukan milik kita sendiri. Ya, dan jangan lupa, hendaklah tubuh ini kudus, suci, bersih, ya, dari segala noda, cacat, celah, karakter yang tidak baik yang merusak tubuh, kebiasaan yang tidak baik yang merusak tubuh. Dan yang kelima, jangan lupa Tuhan bilang Tuhan akan bersuka cita kalau hidup kita tertib, ya. Dan yang keenam, Roma 12 ayat 1 dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasehati kamu, hendaknya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan kita. Selama ini mungkin kita kurang menyadari siapakah kita ini. Kita lupa. Kita pikir Tuhan jauh. Kita pikir Tuhan kadang-kadang tidak ada. Kita pikir Tuhan susah dicari. Kita pikir susah mendengar suara Tuhan. Kita pikir susah menggapai tangan Tuhan. Saudara, ternyata Tuhan itu mau dekat dengan kita. Bahkan Tuhan itu mau diam di dalam kita. Dan bahkan Tuhan berkata, ini loh tempat kediamanku, kata Tuhan. Ya, jadi percayalah, kita sangat-sangat menjadi orang yang sangat-sangat beruntung di mana Tuhan mau bersama dengan kita, mau diam di dalam kita, dan Dia mau bergerak di dalam kita. Haleluya, izinkan Dia ada senantiasa di dalam engkau, di dalam Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan juga menyanyikan satu lagu pujian luar biasa. Saya suka sekali lagu ini, ya. Dan sepertinya Bapak Gembala kita juga sangat menyukai lagu ini, ya. Dikatakan, aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kita tidak mau hidup hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Haleluya. Jesus mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Yuk, sekali lagi kita mau nyanyikan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Satu kali lagi katakan, ku tak dapat membalas kasihnya. Yuk, mari kita berdoa. Haleluya. Kiraba syanda kana maraba syandala raba 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 syandala raba 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 raba. Kita mau berdoa. Ikuti doa saya. Angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang ada di dalammu saat ini.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan. Kalau selama ini mungkin aku tidak menyadari bahwa Engkau ada di dalam aku. Ampuni Tuhan. Bahkan mungkin aku seringkali mendukakan Engkau yang sudah ada di dalamku. Ampuni kami Tuhan. Bahkan mungkin kami suka menolak kehadiran-Mu di dalam aku. Ampuni aku Tuhan. Seringkali kami mengecewakan-Mu. Ampuni ya Tuhan. Hari ini, saat ini, kembali aku mengundang Engkau ya Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam hidupku, dalam hatiku. Kuasai, berdaulat atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mau berdoa bagi semua yang mengikuti ibadah di Zoom ini. Walau secara online, kuasa Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Masih terjadi sampai hari ini. Hamba-Mu akan berdoa bagi semua yang mengikuti ibadah ini. Bapa, Engkau tahu kelemahan kami. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang Kau dapat di dalam kehidupan kami. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dalam perkataan. Mungkin ada kesalahan dalam pikiran, perasaan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Hari ini kami datang memohon pengampunan kepada-Mu, Engkau Allah yang adil dan setia. Di saat kami memohon pengampunan kepada-Mu, Engkau mengampuni kami dan memulihkan keadaan kami. Hamba berdoa bagi yang sakit, bagi yang sakit, bagi yang sakit, yang lemah, yang berputus asa. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan kasih pengharapan-pengharapan baru. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami berjalan menuju Sion. Langkah kami semakin kuat mencari Engkau Tuhan. Agar kami tahu, mengerti Engkau sesungguhnya ada di dalam kami. Terima pemulihan. Tubuhmu dipulihkan, jiwamu dipulihkan, rohmu dipulihkan. Semakin mendekat kepada Allah, semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan sekali-kali meninggalkan kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau cinta Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Opa dan Oma. Semua diberkati ya Opa Oma ya. Di dalam ibadah. Biarlah Oma Opa tetap bersemangat. Dan jangan lupa minggu depan datang lagi ya Opa Oma dalam ibadah online UMAS. Ajak seluruh keluarga, anak, cucu, mantu, bahkan tetangga-tetangga. Ajak bersama-sama kita beribadah di UMAS. Oke, sampai jumpa minggu depan Opa Oma. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat pemirsa, perkenalkan saya Dr. Lydia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai manfaat sinar matahari untuk kesehatan kita. Sinar matahari sering dianggap musuh karena dapat merusak kesehatan kulit. Padahal yang sebenarnya sinar matahari banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan kita. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis sinar matahari. Ada 3 jenis sinar matahari yang dibagi berdasarkan panjang gelombangnya, yaitu sinar ultraviolet A atau UVA dengan gelombang panjang,
sinar UVB dengan gelombang pendek, dan sinar UVC dengan gelombang sangat pendek. Semakin pendek gelombang, maka semakin besar tingkat radiasi yang bisa merusak kulit. Di antara ketiganya, sinar UVC adalah yang paling merusak. Untungnya, lapisan ozon mampu menghalau sinar UVC, sehingga hanya sinar UVA dan UVB yang dapat masuk ke bumi. UVA dengan gelombang yang lebih panjang menyebabkan penetrasi lebih dalam pada kulit dan dapat merusak matriks kolagen kulit. Jika terlalu lama terpapar UVA, maka dapat menyebabkan risiko kanker kulit dan kulit cepat keriput. UVB gelombangnya lebih pendek sehingga hanya mencapai permukaan kulit. Namun jika terlalu lama terpapar sinar UVB, akan menyebabkan kulit terbakar atau kemerahan. Setelah kita memahami apa saja jenis sinar matahari dan radiasinya, saatnya kita mengetahui apa saja manfaat sinar matahari bagi kesehatan kita. Yang pertama, sinar matahari membantu pembentukan vitamin D di kulit. Vitamin D dibentuk di lapisan epidermis kulit dari bahan baku yang disebut provitamin D. Dengan bantuan sinar UVB, provitamin D diubah menjadi previtamin D dan kemudian akan diubah menjadi vitamin D. Manfaat vitamin D antara lain, pertama, menjaga kesehatan tulang. Vitamin D dibutuhkan untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus, yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Kedua, menguatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin D dapat meningkatkan aktivitas sistem imun dalam melawan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Yang ketiga, menurunkan resiko kanker. Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa vitamin D dapat menurunkan resiko kanker seperti kanker kolorektal, kanker ovarium, dan kanker prostat. Yang keempat, mengatasi depresi. Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan terjadinya penurunan hormon serotonin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati, yang dikaitkan dengan terjadinya depresi. Yang kelima, memperbaiki kondisi kulit yang bermasalah. Vitamin D terbukti dapat memperbaiki penyakit kulit seperti jerawat dan psoriasis. Yang keenam, memperbaiki kualitas tidur. Vitamin D dikaitkan dengan pembentukan hormon melatonin, yaitu hormon yang dapat menyebabkan tidur nyenyak di malam hari. Kembali ke manfaat sinar matahari. Manfaat selanjutnya adalah yang kedua, mengurangi nyeri pada pasien fibromialgia. Berjemur dapat membantu mengurangi nyeri pada pasien fibromialgia, yaitu penyakit dengan rasa nyeri dan kaku pada tulang dan otot. Ketiga, meningkatkan kesehatan jantung. Sinar matahari menginduksi senyawa nitrik oxide yang dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Keempat, membantu penyembuhan luka dan penyakit pada kulit. Nitrik oxide yang diinduksi sinar matahari juga memiliki efek antimikroba yang bermanfaat dalam proses penyembuhan luka. Sinar matahari juga dilaporkan dapat membantu mengobati penyakit kulit seperti psoriasis, vitiligo, dermatitis atopik, dan skleroderma. Yang kelima, meningkatkan mood. Sinar matahari menstimulasi pembentukan hormon beta endorfin di otak yang bermanfaat dalam meningkatkan mood. Ternyata banyak sekali ya manfaat sinar matahari bagi kesehatan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan waktu berjemur yang baik? Berjemurlah saat indeks UVB sudah cukup, yaitu pada pukul 9 sampai 10 pagi, sekitar 15 menit minimal 2 kali seminggu pada lengan, tungkai, atau punggung tanpa menggunakan tabir surya. Jadi pemirsa, jangan lupa untuk memastikan kita mendapatkan sinar matahari yang cukup ya. Sekian informasi dari saya, sampai berjumpa di topik kesehatan berikutnya. Yang hampa, ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat. Mari Oma dan Opa, sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa, kita mau doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan, buat kasih setiamu atas setiap kami, Oma dan Opa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mencurahkan roh-Mu, Kau menjagai, Kau melindungi setiap Oma dan Opa dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang menjaga hatinya
hati mereka ya Tuhan, biar terus selalu melekat dalam hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa bangsa dan negara ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan tolong negeri kami ya Tuhan. Biarlah segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia ya Tuhan, pulihkan Tuhan, buat semuanya baik adanya ya Tuhan. Biar apa yang menjadi pergumulan dan doa setiap kami ya Tuhan, bagi bangsa ini Tuhan dengar, Tuhan jawab ya Tuhan. Kami percaya dari pemerintahan, dari setiap jabatan-jabatan yang ada ya Tuhan, sampai yang terendah sekalipun, Tuhan berikan hati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan marifat yang terbaik ya Tuhan. Biarlah mereka bisa memimpin dengan bijaksana ya Tuhan, seperti Daniel ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap yang letih lesu, yang lemah, yang tak berdaya ya Tuhan. Tuhan bangkitkan mereka, iman mereka ya Tuhan. Biar mereka terus maju, terus melangkah. Biar Indonesia ini bangkit ya Tuhan, Indonesia ini maju ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas Indonesia. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, GBI Gatot Subroto. Tuhan berkati pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang cabang dan rantingnya juga Tuhan. Tuhan berkati setiap gembala sidang, setiap full timer, setiap aspek yang ada di dalam gereja kami ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyertai pelayanan di tempat ini ya Tuhan, khususnya untuk ibadah UMAS. Tuhan berkati Bu Hana, Tuhan berkati setiap jajaran-jajaran yang ada juga ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, biarlah ini semua kami lakukan demi nama-Mu, demi kemuliaan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Oma dan Opa yang sekarang mungkin sedang mengalami masalah, entah itu kesehatan ataupun yang lainnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jawab, Tuhan yang merangkul, menggenggam tangan setiap Oma dan Opa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya. Kami kembalikan, kami serahkan di dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau mengakhiri ibadah ini, tapi sebelumnya kita mau terima berkat daripada Allah Bapa. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga. Kasih-Nya yang dinyatakan di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, penyertaan, bimbingan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus berkati.